Halo, selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Richard Ademius Syaloho dari program studi D4 Perbankan dan Keuangan. Ya, NIM saya itu 2417511010. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis pendapatan asli daerah atau PAD Kota Sibolga tahun 2023 sampai 2025. Dalam presentasi ini, saya akan lebih memfokuskan pembahasan pada rasio efisiensi keuangan daerah sebagai salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang baik dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunannya. Salah satu sumber utama pendapatan daerah adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, dalam pelaksanaannya, Kota Sibolga masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan analisis kinerja keuangan daerah untuk mengetahui kondisi fiskal daerah serta kemampuan pemerintah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dan efisien. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, mengukur efisiensi dan efektivitas PAD, menganalisis kondisi surplus atau defisit serta silpa, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan Kota Sibolga. Metode dan indikator, yang dimana dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator, yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas PAD, serta analisis surplus atau defisit dan silpa. Namun, pada kesempatan ini, saya akan lebih berfokus pada rasio efisiensi, karena rasio ini menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah mengelola pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan yang dimiliki. Untuk fungsi rasio-rasio yang saya sebutkan tadi bisa kita baca di sini ya teman-teman sekalian. Selanjutnya itu hasil analisis pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Kota Sibolga memiliki rasio efisiensi sebesar 652,60%. Angka ini menunjukkan bahwa setiap satu rupiah PAD yang diperoleh membutuhkan pengeluaran belanja sekitar 6,53 rupiah. Nilai tersebut jauh di atas standar efisiensi yang ideal, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih sangat tidak efisien. Kondisi ini mengindikasikan bahwa belanja daerah jauh lebih besar dibandingkan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Akibatnya, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada sumber pendanaan eksternal, terutama dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk pada tahun 2024, rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 277,01%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, karena nilai rasio menjadi lebih rendah. Namun demikian, angka tersebut masih jauh di atas batas ideal. Artinya, pengeluaran pemerintah daerah masih hampir 3 kali lebih besar dibandingkan pendapatan yang menjadi dasar perhitungan. Dengan demikian, meskipun terjadi perbaikan pengelolaan keuangan, daerah masih tergolong tidak efisien dan memerlukan pengendalian belanja yang lebih baik. Pada tahun 2025, rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 423,18%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. Dan kondisi tersebut menggambarkan bahwa realisasi belanja kembali meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Yang dimana apabila kondisi seperti ini terus berlanjut, maka dapat meningkatkan tekanan terhadap keuangan daerah dan memperbesar risiko terjadinya ketidakseimbangan fiskal pada masa yang akan mendatang. Berikut adalah hasil perbandingan rasio 2023 sampai 2025 teman-teman. Jika dibandingkan selama 3 tahun terakhir, rasio efisiensi Kota Sibolga mengalami fluktuasi pada tahun 2023 sebesar 652,60%, kemudian membaik menjadi 277,01% pada tahun 2024. Namun kembali meningkat menjadi 423,18% pada tahun 2025. Dari seluruh indikator yang dianalisis, rasio efisiensi merupakan indikator yang paling perlu diperhatikan dalam kasus Kota Sibolga. Hal ini dikarenakan selama 3 tahun berturut-turut nilainya selalu berada jauh di atas 100%, yang menunjukkan bahwa pengeluaran daerah masih lebih besar dibandingkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Kondisi ini menjadi tanda bahwa pengelolaan belanja daerah masih perlu diperbaiki agar lebih efisien, sehingga keuangan daerah dapat lebih sehat dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Menurut saya, meskipun terjadi perbaikan pada tahun 2024, secara keseluruhan, kinerja efisiensi Kota Sibolga masih belum stabil, karena belum mampu mempertahankan tren perbaikan tersebut pada tahun 2025. Yang selanjutnya adalah pembahasan, yang dimana berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi Kota Sibolga. Pertama, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi. Kedua, efisiensi belanja daerah masih rendah karena nilai rasio efisiensi selalu berada jauh di atas batas ideal. Yang ketiga itu, efektivitas PAD juga belum konsisten dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, tantangan terbesar yang perlu segera diperbaiki adalah bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan sekaligus mengendalikan pengeluaran agar tercipta keseimbangan fiskal yang lebih baik. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan, yang dimana berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kota Sibolga. Yang pertama itu, meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Kedua, melakukan digitalisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah. Ketiga, melakukan pengendalian belanja dan memprioritaskan program-program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Yang keempat ada mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar mampu menghasilkan pendapatan tambahan. Yang kelima itu melakukan diversifikasi sumber pembiayaan secara hati-hati untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Untuk kesimpulannya, kinerja keuangan Kota Sibolga selama periode 2023 sampai 2025 masih menunjukkan kondisi yang belum stabil. Meskipun terdapat perbaikan pada indikator, terutama pada tahun 2024, namun secara keseluruhan, tingkat efisiensi keuangan daerah masih tergolong rendah. Hal ini terlibat dari rasio efisiensi yang selalu berada jauh di atas 100%, yaitu 652,60% pada tahun 2023, 277,01% pada tahun 2024, dan 423,18% pada tahun 2025. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama Kota Sibolga bukan hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengeluaran daerah dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan PAD, pengendalian belanja, dan perbaikan pengelolaan fiskal perlu menjadi prioritas agar kemandirian dan keberlanjutan keuangan daerah dapat tercapai. Sekian persentase dari saya. Jika ada salah data maupun kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, saya ucapkan terima kasih.